Perkenalkan, nama saya Juwita Jatikusuma Putri. Saya tinggal di tempat ini, yaitu di Gedung Paseban Tri Pancatunggal, Cigugur, Kuningan, sebagai Girang Pangaping Adat Masyarakat Akur Sunda Wiwitan dan juga sebagai pengelola batik Paseban. Mungkin terlebih dahulu saya mencoba memperkenalkan atau mengajak mengenal lebih jauh mengenai Gedung Paseban Tri Pancatunggal ini. Paseban ini sendiri didirikan oleh Pangeran Sadewa Madrais, yaitu sebagai gedung atau tempat yang memiliki makna filosofi, terutama untuk membangkitkan rasa nasionalisme kebangsaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Di Paseban ini sendiri, kenapa namanya Paseban Tri Pancatunggal? Paseban itu adalah pasebaan atau tempat berkumpul, kemudian Tri Pancatunggal, Tri berarti tiga, ada tiga hal yang dimiliki manusia, yaitu cipta, rasa, dan karsa atau budi, daya, dan pikir, ya, yang kemudian kita juga memiliki panca indera, di mana harmonisasi atau keseimbangan antara rasa, budi, dan pikir, antara pikiran, rasa, dan perilaku yang diekspresikan atau yang diamalkan melalui panca indera itu semata-mata adalah harus sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Sang Maha Tunggal. Jadi Tri Pancatunggal itu adalah bagaimana kita sebagai manusia yang menerima banyak hal dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita makan, semua berkumpul dalam raga kita, tetapi kita harus bisa menyempurnakan semua itu untuk menyempurnakan pikiran, perilaku, dan rasa kita dalam mengamalkan kehidupan ini. Ketika kita sudah bisa mengamalkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, disitulah kita manunggal dengan Sang Maha Kuasa. Nah, di Paseban sendiri terdiri dari 5 ruang utama, yaitu bangunan Jinem Pasenetan, Pendopo Pagelaran, kemudian tempat saya di sini adalah ruangan Sri Manganti, ada ruangan Megamendung, kemudian ruangan Balai Binarung dan Dapur Ageng. Semua ruangan ini memiliki makna filosofi. Di sini juga terdapat relief-relief yang memiliki makna yang bisa dikaji sebagai makna filosofi atau tuntunan nilai gitu bagi kita semua. Nah, dalam perkembangannya juga, karena Gedung Paseban sendiri ini merupakan gedung adat, kemudian juga di sini adalah merupakan tempat yang dipusatkan untuk pelestarian nilai-nilai budaya, baik itu budaya spiritual, budaya seni, budaya teknologi juga gitu. Maka di sini itu ada beberapa kegiatan, di antaranya seni karawitan, seni tari, seni ukir, juga seni batik yang kebetulan saya diperintahkan untuk mengelola batik Paseban ini. Di dalam batik tulis sendiri tidak luput karena kita mengambil dari relief-relief yang ada di bangunan Paseban. Di situ juga terdapat makna-makna filosofi. Di antaranya di dalam batik Skargaluh itu mengenai regenerasi nilai, tradisi budaya, nilai kemanusiaan, kebangsaan. Kemudian di batik Adu Manis, bagaimana kita memadukan rasa saling mengasihi terhadap sesama. Kemudian Oyot Mingmang, bahwa kekuatan di akar rumput itu harus mampu menopang dan menjadi kekuatan untuk menopang sebuah kepemimpinan atau sebuah negara, sebuah bangsa. Jadi akar rumput itu sendiri tidak bisa dianggap sepele gitu kan. Dan banyak lagi yang mengandung makna-makna filosofi, termasuk batik Rereng Puah Aci. Di situ motifnya adalah motif tusuk kondenyi Puah Aci. Nah, bagaimana di batik itu ingin menyampaikan mengenai
karakter perempuan Sunda yang sejatinya harus bisa memberikan kemanfaatan untuk kehidupan ini. Bagaimana perempuan Sunda itu harus memiliki kejernihan berpikir, kebersihan hati, dan keindahan perilaku. Jadi batik ini sendiri sebetulnya ingin menyampaikan nilai kepada masyarakat, menyampaikan nilai-nilai kearifan lokal yang memang harus menjadi bekal untuk kehidupan kita. Karena dalam masyarakat Sunda khususnya, dan sebetulnya ini merupakan nilai yang universal, ada istilah ciri sabumi carasa desa. Bagaimana karakter masyarakat Indonesia, bagaimana karakter masyarakat, bukan berarti perbedaan karakter itu harus menjadi sesuatu yang bisa menimbulkan perpecahan atau pertikaian, tapi justru itu menjadi kekayaan yang luar biasa sebagai bukti kebesaran yang maha kuasa. Ada di Saung Batik Paseban, di mana di sini tempat biasa kami melakukan proses membatik ya. Jadi yang sedang dilakukan ini adalah kita sedang nyanting atau ngerengreng. Nah, kita mulai dengan menggunakan malam yang dilukiskan pada selembar kain yang sudah dipola. Ini nanti kita bisa lihat, ini sudah ada polanya, dan kita tutup pola ini dengan menggunakan lilin. Biasanya proses membatik ini memang dari membuat pola, kemudian dicanting, direngreng. Nah, setelah direngreng kita bisa celupin langsung pewarnaan, kemudian ada pengeblokan di mana warna itu ingin kita pertahankan, kita blok, kemudian ada ketika mau masuk lagi warna baru, kita celupin lagi ke pewarnaan. Jadi memang membatik itu adalah sebuah proses yang kita bisa lihat hasilnya, atau di sini ada beberapa batik Paseban yang sudah jadi ya. Di sini kita bisa lihat batik motif Sekar Galuh. Nah, cuma batik ini batik tulis, tapi setelah ditulis kita menggunakan perada karena ini diperuntukkan untuk acara besar gitu. Nah, kemudian ini ada batik Mayang Segara. Ini batik Mayang Segara, bisa dilihat seperti ini. Batik Paseban ini memang memiliki corak sendiri ya, karena kita mengambil dari relief-relief yang ada di bangunan Paseban gitu, dan kemudian juga yang menjadi warna pokok atau warna yang biasa diterapkan dalam motif-motif batik Paseban itu warna-warna yang mewakili karakter tanah, air, angin, dan api. Seperti misalnya warna coklat, warna hitam, kemudian warna merah bata, dan warna kuning. Kalau ini batik Kadatuan untuk saat ini hanya digunakan oleh keluarga ya. Kemudian ini batik Kanti Sukma. Batik Kanti Sukma. Dan yang ini adalah batik Adu Manis. Adu Manis. Ini tidak diperada ya. Kemudian ini masih sama batik Kanti Sukma dengan warna yang berbeda. Ini batik Sekar Galuh.
Di sini kita bisa lihat lagi di sini batik yang masih dalam proses pengeblokan ya, ini namanya batik adu manis. Adu manis. Kemudian ini adalah batik Oyot Mingmang. Ya, tadi kita sudah melihat ke saung pembuatan batik di Paseban. Nah, batik itu sendiri sudah dimulai dari tahun 2006, meskipun konsep-konsep pola batik itu sudah dimulai dari 1980. Nah, pada 2006 sendiri kami melakukan kerjasama dengan Yayasan Skapur Siri yang dipimpin oleh Ibu Mimis Katopo. Dan Ibu Mimis Katopo mengirimkan guru pertama membatik buat saya, yaitu Bapak Wahono, yang sekarang sudah meninggalkan kita semua. Dan selama perjalanan batik Paseban ini kami juga sudah ikut serta dalam beberapa pameran batik tingkat nasional, yaitu yang diselenggarakan oleh Wastaprema, kemudian di Inakraf, dan pameran-pameran batik seperti batik di Jawa Barat sendiri. Nah, kemudian juga kami pernah melakukan perkenalan batik Paseban, yaitu di Hotel Sultan pada tahun 2007, yang selanjutnya kami diundang oleh Ibu Presiden Republik Indonesia, Ibu Ani Yudhoyono, pada tahun 2008 untuk mengisi acara Friendship Gathering di Istana Cipanas Bogor. Mari kita melestarikan budaya membatik, karena dengan membatik mungkin kita akan merasakan dan belajar berproses dalam hidup, karena batik sendiri kita tidak bisa hanya melihat bahwa batik sebagai sebuah produk, tapi batik adalah sebuah proses. Kita bisa belajar melatih kesabaran, kita bisa belajar melatih pikiran fokus kita melalui seni batik. Dan dengan membatik yang sudah diakui sebagai seni adiluhung bangsa ini, kita bisa mengangkat martabat bangsa kita ke kancah dunia. Semoga batik-batik yang ada di Kuningan bisa maju berkembang dan mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah, kemudian juga mendapatkan sambutan yang baik daripada masyarakat Kuningan sendiri. Salam Rahayu, terima kasih.